Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nur Alfiana Sabila dengan NIM 19070161118. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang penanganan dan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus, yaitu anak cerdas, istimewa, dan berbakat. Menurut Kamus American Psychology Association, anak cerdas, istimewa, dan berbakat adalah keadaan seorang anak yang memiliki kemampuan alami, bakat, atau kecerdasan yang biasanya terbukti pada usia muda. Ada beberapa hambatan yang mereka alami. Yang pertama, asinkroni. Asinkroni adalah adanya perbedaan atau gap antara perkembangan sosial, emosi, dan kognitif mereka dibandingkan dengan anak-anak seusianya, yang mana hal ini berupa perkembangan mental intelektual anak ini jauh lebih maju dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, keadaan ini dapat menyebabkan resiko kerentanan yang lebih tinggi untuk mengembangkan permasalahan psikologis dan sosial. Apabila tidak dipahami dan dibantu penyesuaian dirinya, hal ini dapat menyebabkan permasalahan pada emosi dan sosialnya. Misalnya seperti penerimaan yang kurang dari teman sebaya atau orang sekitar, bahkan juga bisa menimbulkan bullying atau komentar-komentar negatif dari lingkungan, yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan stres, depresi, dan frustasi. Hambatan yang kedua adalah overexcitability. Overexcitability adalah cara di mana seorang individu mengalami dunia dan memungkinkan seseorang untuk menerima dan memproses rangsangan yang lebih besar dari biasanya dari lingkungan. Contoh dari overexcitability ini misalnya adalah seorang anak yang menunjukkan ekspresi antusiasme terhadap suatu objek yang menarik baginya. Kemudian, dia mengajak orang lain untuk ikut menikmati ketakjuban objek tersebut. Nah, hal ini dia lakukan secara berulang-ulang, sehingga orang lain merasa terganggu. Nah, seringkali perilaku ini juga menimbulkan persepsi yang kurang positif dari orang lain, yang mana individu itu tampak sibuk dengan pikirannya sendiri dan terobsesi dengan begitu dalam, sehingga orang lain melihatnya sebagai suatu keanehan. Overexcitability ada 4. Yang pertama, overexcitability intelektual. Misalnya seperti analytical thinking, rasa ingin tahu yang besar, dan logika yang sangat baik. Anak dengan overexcitability ini akan sangat menyukai ilmu pengetahuan dan teori-teori. Yang kedua, overexcitability psikomotor. Hal ini ditandai dengan surplus energi fisik dan bagaimana individu atau anak itu melepaskan energinya secara konstruktif. Anak dengan overexcitability ini dapat diarahkan terus-menerus dengan diberi stimulus sehingga dapat ditemukan bidang yang cocok untuk menyalurkan energinya. Yang ketiga, overexcitability imajinasi, yaitu berupa imajinasi hidup, daya cipta yang tinggi, humor, dan lain sebagainya. Anak dengan overexcitability ini belajarnya itu dengan menggambar, berkreasi dengan efek visual, dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan, jika overexcitability ini tidak diakomodir atau tidak dikendalikan atau tidak diberi ruang untuk mewujudkan imajinasinya, anak bisa mengembangkan delusi atau kesulitan membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Yang keempat, overexcitability sensual, yaitu berupa rasa, aroma, suara, dan lain sebagainya. Nah, anak dengan overexcitability ini memiliki kepekaan terhadap sensorinya, sangat menyukai keindahan, dan ingin menjadi pusat perhatian. Hambatan yang ketiga adalah mudah bosan. Anak cerdas, istimewa, dan berbakat itu kan memiliki kecepatan berpikir yang tampak terlihat dari konsentrasi dan perilakunya. Nah, dalam hal berkonsentrasi, anak ini cepat dalam menanggapi sesuatu dan dapat menjelaskannya secara logis. Dan sehingga hal ini menimbulkan kesan bahwa individu itu atau anak itu tampak terlihat energik. Nah, karena proses yang cepat itu tadi, maka ia itu akan terlihat seperti melompat-lompat.
Lalu dengan minat yang begitu luas, kecenderungan berpikirnya itu juga tampak melompat-lompat dan mudah berpindah minat. Hal ini menyebabkan anak tersebut menjadi mudah bosan. Yang keempat adalah kecemasan. Mengapa terjadi kecemasan? Yaitu karena diakibatkan dalamnya berpikir anak tersebut terhadap sesuatu dan atau penyesuaian dirinya yang mungkin ada hambatan, sehingga menimbulkan feedback yang negatif dari lingkungan. Selanjutnya, ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Yang pertama, ada orang tua. Nah, orang tua dapat memberikan penerimaan yang tulus apa adanya. Menerima dengan tulus apa adanya bukan berarti membiarkan tanpa pengarahan dan pembinaan terhadap anak. Dan bukan berarti pula apabila anak melakukan kesalahan, kita akan membiarkannya. Untuk mendapatkan kemampuan ini, orang tua memerlukan bantuan dari profesional dalam proses pengenalan dan pemahaman akan diri sendiri. Yang kedua, memperhatikan tumbuh kembang anak. Memperhatikan tumbuh kembang anak dengan mengacu pada perkembangan yang normal maupun abnormal, sehingga dapat memahami perkembangan yang unik dan istimewa. Yang ketiga, membangun hubungan yang hangat. Nah, membangun hubungan yang hangat itu dapat dilakukan dengan penuh kasih sayang dan terbuka dengan menggunakan komunikasi yang positif dan konstruktif. Kemudian, orang tua juga jangan mengharapkan terlalu besar terhadap sekolah untuk menjadi satu-satunya tempat pengembangan diri anak. Lalu, apabila terdapat hambatan, itu bisa menghubungi atau berkonsultasi dengan profesional terkait, misalnya psikolog dan lain-lain. Lalu berkomunikasi dengan sekolah dan lembaga-lembaga yang dijadikan arena pengembangan diri anak, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan program yang akan diberikan kepada anak. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama adalah mencari informasi terbaru tentang penelitian yang mengenai giftedness atau anak cerdas istimewa dan berbakat. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua agar memiliki persamaan persepsi. Yang ketiga, jika mendapat kesulitan, dapat berkomunikasi dengan profesional yang terkait, misalnya psikolog. Lalu, ada hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, merancang dan memberlakukan tujuan yang jelas dalam memberikan arahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dari tujuan-tujuan tersebut, itu didasarkan pada kebutuhan anak atau siswa sesuai dengan keadaannya. Lalu, ada pendidikan bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus, yaitu anak cerdas, istimewa, dan berbakat. Yang pertama, ada kelas khusus. Kelas khusus disebut juga dengan program penarikan. Kelas ini biasanya dilakukan di hari biasa atau pada akhir pekan, yaitu Jumat dan Sabtu. Yang dilakukan pada kelas ini adalah untuk memperkaya atau memperdalam materi. Yang kedua, kelas akselerasi. Kelas ini bertujuan untuk mempercepat subjek materi atau pemadatan materi bagi anak agar dapat menyelesaikan 2 kelas dalam 1 tahun. Yang ketiga, mentoring. Program ini merupakan hal yang penting namun jarang diterapkan. Anak yang memiliki kapasitas kognitif atau intelektual yang lebih maju, itu setidaknya memiliki satu sub-bidang unggul yang menjadi ketertarikannya. Nah, pengenalan mentor sangat bermanfaat dan efektif untuk mengakses, menantang, dan memotivasi lebih jauh kapasitas anak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang tidak dipahami atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.